Jangan sampai kita berlarut-larut. Itulah nggak bolehnya kita pamer, ria. Karena dari ria yang berlebihan bisa jadi penyakit ain buat orang yang lihat kita. Kan karena Allah, tapi beramalnya karena pengen dipuji oleh manusia. Makanya kata Imam Ali bin Abi Thalib, siapa Ali bin Abi Thalib itu, Bu? Mantunya Rasul plus sepupunya Rasul. Rasul punya paman namanya Abu Thalib. Abu Thalib punya anak namanya Ali bin Abi Thalib. Rasul punya anak namanya Siti Fatimah nikah, suaminya namanya. Jadi Ali ini sepupu juga mantu. Apa kata Imam Ali karamallahu wajhah? Orang ria lil muroi salasu alamat. Orang pamer sama ria cirinya 3. Ya, cirinya 3. Yang pertama, yaksalu idza kana wahdah. Orang ria itu dia males kalau lagi sendirian. Nggak ada yang lihat, nggak ada yang mandangin ibadahnya, nggak ada yang nengok amal dia males. Udah deh, nggak ada siapa-siapa, nggak bakal ada yang muji saya. Yaksalu idza kana wahda, lagi sendirian, dia males, dia nggak mau ningkatin ibadahnya. Selanjutnya dia gemar melakukan maksiat. Jadi kalau kata Imam Al-Ghazali, orang ria itu kalau lagi sendirian dia maksiat, kalau lagi rame orang dia berani nahan dirinya untuk tidak maksiat. Tuh, yaksalu idza kana wahda. Jadi kalau kita mau lihat ibu-ibu, bagaimana diri kita yang sebenarnya, lihat kalau lagi sendirian. Jangan kalau lihat lagi di taklim, di pengajian, lagi kumpul sama teman, hoax itu. Nggak semuanya benar, betul ya Bu ya? Tapi lihat bagaimana diri kita saat sendirian. Suami nggak ada, anak nggak ada, keluarga nggak ada, kita di rumah sendirian. Ngapain? Oh, yang kita buka akun gosip, WA-WAan sama temen, ngomongin orang. Yang kita buka hal-hal yang tidak baik. Nah itu bisa dinilai diri kita yang sebenarnya tatkala kita saat sendirian. Jadi kata Imam Ali, yang pertama orang ria males kalau lagi sendiri, kagak ada yang muji. Yang kedua, ciri orang ria, wa yanshatu idza kana finnas. Kalau lagi rame orang, banyak orang di tengah keramaian, dia rajin. Bukan main Bu, sholat duha yang biasa 2 rakaat, 20 rakaat dia lakukan. Lagi rame orang, ya. Sholat sendirian biasanya cuma 5 menit, 10 menit kelar. Tapi gara-gara ada mertua, setengah jam itu sholatnya baru kelar. Takbirnya dia panjangin, Allah. Sampai kedengeran kata mertuanya bilang, ya Allah, mantu gue emang soleha bener katanya. Takbirnya aja panjang luar biasa katanya. Ini hati-hati nih, kita jangan sampai ketika ramai orang kita berusaha memperlihatkan amal terbaik, pengen dipuji. Yaksalu idza kana wahda wa yanshatu idza kana finnas. Ramai orang ditambahin sedekah, ada kawan di samping. Kita ngeluarin 50.000, malu cepet deh kita keluarin. Tapi kalau nggak ada orang, cepet itu minta kembalian sama panitia, tolong kembaliin 99.500 ya. Kenapa? Iya nanti buat belanja lagi soalnya. Nah ini yang harus jadi reminder buat kita, yang harus jadi muhasabah. Apakah amal kita benar-benar tulus lillahi ta'ala? Itu yang membedakan orang ria atau tidak. Dari niat awalnya lillahi ta'ala atau linnas. Tujuannya manusia atau tujuannya Allah? Kalau tujuannya Allah dipuji nggak masalah, nggak dipuji nggak masalah. Karena bukan manusia yang mau dia cari, bukan validasi pengakuan dari manusia, tapi yang dia cari validasi dari Tuhannya, pengakuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga cirinya tadi, yaksalu idza kana wahda wa yanshatu idza kana finnas. Yang ketiga, wa yazidu fil amal idza usniya alaihi wa yankusu idza dhumma.
Ya, kalau dipuji amalnya nambah, tapi kalau dicela dia tidak lagi beramal. Itu ciri orang yang ria. Kalau dia yang muji, tadi saya bilang yang tadinya 50 jadi 100. Tapi kalau nggak dia yang muji, minta kembalian. Nah, ya, itu ciri orang yang ria, kata Imam Ali. Jadi cukup 3 saja. Lagi sendiri males, lagi rame orang dia rajin, ya, berubah dari biasanya, dan yang ketiga, kalau dipuji dia nambah amal, kalau dicela dia mengurangi amalnya. Ya ibu-ibu sekalian ya, Ustazah, ya Allah ya Rob, susah banget untuk nggak ria Ustazah. Karena setiap kita pasti pernah terbesit ria nih dalam hati nih, betul nggak Bu? Siapapun itu, mau ibu-ibu sebagai jamaah, mau saya sebagai penceramah, orang yang kaya raya, yang punya jabatan, yang punya popularitas, yang punya kuasa dan lain sebagainya, ada istilah pencitraan. Betul ya? Apalagi sekarang mau masuk musim pemilu. Tapi jangan kita bahas itu. Itu pilihan masing-masing ya. Pesan saya, kita masuk nanti tahun 2024 nih rasa-rasanya agak panas. Kelihatan jarang hujan akhir-akhir ini. Ya Bu ya. Kenapa panasnya? Mulai dari akhir 2023, bapak sama anak udah berantem masalah pilihan. Suami istri nggak mau tidurnya saling hadap-hadapan gara-gara beda pilihan. Ada Ustazah? Ada. Banyak. Abang adik nggak mau saling nanya. Kenapa? Gara-gara beda pilihan. Ditakutkan nanti 2024 gara-gara beda pilihan ada yang sampai menghilangkan nyawa. Na'udzubillah min zalik. Itu nanti tahunnya politik tahun depan. Jadi mau beda pilihan, ibu nyoblos siapa, saya nyoblos siapa, itu hak masing-masing. Kita punya pandangan tersendiri, kita punya pilihan tersendiri, silahkan. Tapi jangan sampai dengan membela pilihan akhirnya sama keluarga sendiri memutuskan tali silaturahim. Ya Bu ya. Nauzubillahi min zalik. Baik. Selanjutnya, tadi kita sudah tahu tuh ciri orang ria ada 3 ya. Ria termasuk syirik kecil, menyekutukan Allah, tapi yang syirkul asgor kecil ya. Kemudian lagi yang kedua, Imam Ali sudah menjelaskan bagaimana 3 ciri orang yang ria itu. Yang ketiga, Syekh Izzuddin bin Abdussalam dalam bukunya Maqasidur Ri'ayah li Hukukillah itu juga menjelaskan ria itu biasanya timbul di 3 keadaan. Kalau kita mau beramal, ini kita bicara ria dalam perkara ibadah dulu ya, karena kalau ria dalam perkara duniawi rata-rata begitu pasti ya, tapi kalau dalam perkara ibadah ini yang harus kita wanti-wanti. Satu, kata Syekh Izzuddin bin Abdussalam, ada orang terbesit ria. Ria ini tempatnya di hati Bu. Jadi tiba-tiba hadir aja, kayaknya gue paling cakep suaranya di sini katanya. Kayaknya saya paling cantik hadir di sini dan lain sebagainya. Kayaknya amal saya paling banyak nih gitu ya. Nah ini terbesit ria. Jadi yang pertama, terbesit ria sebelum dia mulai beramal. Dia mau sholat, belum mulai takbirnya, belum mulai sholatnya, udah ada niat ria dari pas dia ngambil air wudhu. Paham Ibu ya? Kita wudhu, masuk masjid, kita merasa kita yang paling alim, kita yang merasa kita paling bagus lah ibadahnya. Sudah punya wudhu, baru mau masuk ke masjid langsung kepikiran, kayaknya sholat saya itu paling bagus nanti di antara yang lainnya. Bacaan saya paling bagus di antara yang lainnya. Maka saya harus perlihatkan bagaimana gambaran sholat pada diri saya. Tuh, jadi sebelum beramal dia sudah ria. La yanwi bi amalihi illa birriya. Dia tidak beramal lagi karena Allah, tapi niatnya dipuji sama manusia. Biar dilihat, dipuji, disanjung-sanjung. Tuh, satu kondisinya ketika belum mulai amal, udah ria di sini. Yang kedua, mau beramal kemudian timbul ria. Artinya ketika amalan itu dimulai, kita tumbuh rianya. Tadi ngangkat takbir, misalkan Allah, kita tahu nih samping kita ada mertua, Allah dikencengin. Yang tadinya nggak mau jahar
bacaan Qurannya, mau nyesir, tapi karena ada mertua saya harus dengar betapa indahnya saya suaranya. Saya tiap hari belajar tahsin di Rumil, saya bisa jadi qori'ah dan lain sebagainya, dia harus dengar bacaan Fatihah saya. Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Misalkan ya Bu ya. Jadi cengkok-cengkoknya aja itu dihadirkan. Padahal tadinya niatnya pengen sir bener-bener lebih khusyuk kepada Allah, tapi karena ada something, ada someone, ada seseorang di sisinya, dia rubah amalnya, dia rubah niatnya di awal banget. Baru niat salat sholli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, Allah. Pelan dia nih takbir, Allahu akbar. Biasanya gitu kan ya. Nah ini nih kalau kita belajar fikih, ibu-ibu, ini sudah dibahas berkali-kali ya kalau dalam pembahasan fikih. Kalau masuk dalam kitabus sholah, pembahasan sholat, niat itu dikerjakan kapan Bu? Sebelum takbir atau saat takbir? Sebelum atau saat? Saat takbir. Kalau sebelum takbir namanya bukan niat, tapi talafus, pelafasan. Ya, pelafasan. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i talafus tuh sunnah gitu ya. Artinya ada beberapa mazhab yang mewajibkan talafus sebelum sholat. Allahu Akbar itu lisan yang ngomong takbir, Allah, tangan yang ngangkat, hatinya niat. Jadi dibarengin. Ya, maka niat itu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'liha ya, wa mahaluha fil qalb. Tempatnya niat itu di hati, baca niat atau memulai niat ketika amal di awalnya itu. Ibu deh, niat puasa Ramadan. Itu kapan niatnya? Malam, tapi afdolnya ketika sahur. Ya, sambil kita sahur, kelar makan kita niat. Nawaitu shauma ghadin an adai gitu ya. Nah, itu sama seperti sholat. Niatnya ketika takbir Allahu Akbar. Makanya orang yang takbirnya dia menghayati berarti dia lagi niat. Tapi kalau orang yang takbir itu kapan niatnya? Gitu. Oke, berarti masih memahami niatnya itu sebelum takbir. Itu namanya talafus. Talafus itu menguatkan kita biar kita nggak lupa kita mau sholat apa. Kadang-kadang niatnya sholat subuh, talafusnya sholat zuhur. Saya niat sholat subuh, usolli fardhu zuhri. Salah katanya. Sering nggak begitu Bu? Sering ya? Nah itu talafus tuh menguatkan. Ketika kita mau niat sholat ini dibaca, baru saat takbir kita ingat Allah, saya niat sholat subuh. Jadi kalau barnya kelar, di situ takbirnya kelar, di situ juga niatnya kelar. Jadi kalau diperagain itu, Allah usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adamillahi ta'ala. Ta'alanya kelar, birnya kelar. Birnya kelar apa tuh? Birnya kelar ya. Maksud saya takbir, jadi birnya tadi. Takbirnya kelar. Allahu Akbar. Lisan yang ngomong Allahu Akbar, hatinya usolli fardhu subhi raka'atain lillahi ta'ala. Nah, angkat tangan, kalau kita belajar bab sholat, angkat tangan itu sunnah. Jadi ibu jangan dipermasalahin, ibu melihat orang sholat macem-macem angkat tangannya. Maaf ya, maksudnya gini, Allahu Akbar ada yang ke sini, Allahu Akbar ada yang ke perut, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Nah itu masing-masing punya dalil tersendiri. Itu namanya furu'iyah fikih. Ya, nggak ngangkat tangan pun nggak apa-apa karena sunnah. Tapi ngangkat tangan lebih berpahala. Ya, jadi ada sunnah sholat, ada rukun sholat. Gitu. Yang rukun sholat adalah niat sama takbiratul ihram. Kalau niat sama takbiratul ihram nggak dibaca, nggak sah sholatnya. Allahu Akbar, sholli fardhu. Nah itu
Itu yang menjadikan rukun sholat. Oke, kita berpindah dulu dari fikih ya, karena bahasannya lumayan panjang. Nah, itu. Yang kedua, ada orang tadi riyanya saat memulai amalnya. Jadi ketika sholat dia baru mulai niat sama takbir, udah berpindah niatnya bukan karena lillahi ta'ala, tapi karena linnas, sebab pengen dipuji oleh manusia. Tuh. Jadi yang pertama sebelum beramal dia udah riya, yang kedua baru mulai amalnya dia udah riya, yang ketiga riyanya hadir di pertengahan dia lagi beramal. Udah sholat nih, sholat kita 4 rakaat zuhur. Di rakaat ketiga, ya, lagi ingin memulai rakaat keempat, mulai muncul riya. Memang gerakan saya itu beda sama yang lainnya. Memang kekhusyuan saya itu berbeda dengan yang samping-samping saya. Memang bacaan sholat saya itu tidak bisa disamakan sama kanan kiri saya. Saya paling khusyuk dalam sholat saya. Oh, pengen dipuji akhirnya, masuk tuh riyanya. Ya, nah ini ada yang sebelum, ada yang awal, ada yang di pertengahan. Jadi bagaimana ustazah kalau misalkan riya itu tiba-tiba terbesit baik sebelum, di awal maupun pertengahan? Buru-buru istighfar, ganti niat. Jadi sebelum mulai amal, astagfirullahaladzim, ya Allah, saya niat ini beramal karena Allah, bukan karena yang lainnya. Langsung istighfar, ganti amal, ganti niatnya. Ya, ada orang yang dia nggak sadar sampai salam dia tetap riya. Betul nggak Bu? Allahu Akbar ya, selama sholatnya bukan karena Allah, tapi dia menyombongkan dirinya sendiri. Ih, saya mau kenanya paling cakep, payetnya ada banyak kanan kiri, ya, modelnya mahal dan lainnya. Belum sholat saya, wajah saya yang cantik, itu difikirkan sampai salam nggak kelar-kelar. Salamnya pun dia sangat-sangat terlihat lebih bagus dari yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi, dengan anggunnya dan lain sebagainya ya. Nah ini yang ngeri nih. Kalau dari awal sampai akhir dia nggak sadar, nggak buru-buru istighfar, nggak merubah niatnya lillahi ta'ala. Jadi buru-buru. Kalau kita sedang terbesit riya ketika beramal, buru-buru istighfar. Astaghfirullahaladzim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Buru-buru. Itu dalam hati ya Bu ya. Dalam hati nanti kita dibacanya. Ya, jadi itulah ciri orang yang riya, dan kapan saja riya itu bisa terbesit kalau dalam perkara ibadah. Kalau dalam perkara duniawi, kita bahas riya nih, pamer. Wah, jangan dikata nih zamannya medsos, media sosial. Platform apapun sekarang kita gunakan. Ibu-ibu ditanya Facebook punya, Instagram punya, TikTok punya, Snack video punya, YouTube punya. Masing-masing punya akun tersendiri, ya. WA pun tiap hari nggak pernah berhenti yang namanya bikin status. Hati-hati terbesit riya. Ada yang riya dengan hartanya, ada yang riya dengan pasangannya, ada yang riya dengan jabatannya. Bahasa anak sekarangnya flexing. Wah, sekarang kalau ibu buka TikTok atau aplikasi lainnya ya, itu lagi rame orang-orang menunjukkan kekayaannya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita room tour rumah saya katanya. Ini kolam renangnya, ini kamarnya, ini barang-barang brandednya. Dan ibu-ibu demen nonton yang begitu. Betul nggak Bu? Betul nggak? Abis nonton itu ngadu sama lakinya. Bang, kita kalau punya rumah begini cakep bener nih bang, katanya. Akhirnya berantem rumah tangga gara-gara ngelihat flexing atau kepameran orang lain. Ini rame nih orang sekarang flexing di media sosial terkait dengan harta. Bahkan mohon maaf sekali, banyak yang ibadahnya juga jadi bahan flexing. Kemarin tahun 2023 adalah tahun di mana orang berlomba-lomba berangkat haji. Rame kemarin haji nih.
Dan banyak yang haji itu dari para influencer, public figure, artis. Oh, rombongan mereka berangkat semua. Betul ya Bu ya? Karena kemarin tahun 2023 ini semua visa masuk. Jadi lumayan agak longgar keadaan di Saudi kemarin. Jadi yang pakai visa ziarah masuk, pakai visa turis dia masuk, yang pakai visa umroh dia udah mukim di sana berapa bulan dia masuk, ya. Jadi bukan hanya yang pakai visa furoda. Kalau furoda kan bayarnya mahal, ya. Jadi bisa langsung tahun itu juga berangkat. Cuman kuotanya nggak lebih dari 3.000. Selebihnya apa? Visa ziarah, visa turis dan lain sebagainya. Dan itu banyak yang memanfaatkan, yang pakai adalah para public figure. Mulailah orang-orang yang nggak bisa haji, dia sedih, dia ngelihat media sosial. Wah, public figure ini berangkat. Mulai dari awal naik pesawat, dia bikin vlog. Hai guys, alhamdulillah kita dapat kelas bisnis, makannya seperti ini dan lain sebagainya. Turun dari pesawat, dia videoin tuh tangga pesawatnya. Alhamdulillah katanya ABCD dan lain sebagainya. Masuk hotel, dia room tour hotelnya. Alhamdulillah kita di Mekah dan Madinah hotelnya bagus sekali, makanannya enak dan lain sebagainya. Hati-hati. Kita nggak pernah tahu sih sebenarnya niat orang itu bagaimana ya. Tetapi flexing di zaman sekarang itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan orang lain. Gara-gara flexing yang berlebihan, orang-orang itu banyak yang tidak bersyukur akhirnya dengan kehidupan kita, Bu. Betul nggak? Orang kalau dapat nikmat dari Allah, kita tahu nikmat ini bisa jadi ujian. Saya sudah pernah sampaikan sebelumnya, ujian itu kan ada dua. Ya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kita diuji kadang-kadang dengan kesedihan, ditinggal orang tersayang, meninggal dunia, kehilangan harta benda tuh bisyarri wal khairi. Tapi kadang-kadang kita diuji dengan kesenangan. Punya suami ganteng, hartanya banyak, anaknya banyak, popularitas, jabatan, kuasa dan lain sebagainya. Itu juga ujian. Dulu Khalifah Umar Abdul Aziz, Ibu kenal? Nggak kenal. Khalifah Umar bin Abdul Aziz diangkat jadi raja Umayyah kala itu, ya. Ini sifatnya nggak jauh beda sama Umar bin Khattab yang memimpin masyarakat Muslim kala itu luar biasa. Dalam sejarah itu diceritakan bagaimana kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dengan Umar bin Khattab. Umar bin Abdul Aziz ketika beliau diangkat jadi pemimpin, apa yang dia ucapin? Beliau nggak ngomong alhamdulillah, ya. Beliau nggak pencitraan, nggak. Ya, saya bisa memimpin masyarakat dengan sebaik mungkin. Saya akan berjanji ABCD, enggak. Yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz ketika dapat amanah memimpin tersebut, beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Loh, kenapa Khalifah Umar? Kok Anda bilang innalillahi lagi? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Khalifah Umar, karena ini musibah, bukan nikmat. Jadi pemimpin itu ujian. Betul nggak, Bu? Banyak orang yang ketika tiba-tiba jabatannya diangkat sama Allah, ditarik tiba-tiba, dia nangis. Maka hati-hati menanggapi ujian, menanggapi fitnah dunia. Jangan sampai kita berlarut-larut. Itulah nggak bolehnya kita pamer, ria. Karena dari ria yang berlebihan bisa jadi penyakit ain buat orang yang lihat kita. Baru punya nikmat nih, harta banyak, flexing sana sini, ya, bikin video dan lain sebagainya. Orang yang nggak suka, hatinya dengki ngelihat kita, dia doain buruk. Sombong banget. Mudah-mudahan besok diangkat tuh nikmatnya sama Allah. Kena penyakit ain. Makanya pamer itu dilarang, bukan apa? Satu, bisa nyebabin dengki dan penyakit ain. Gara-gara terlalu berlebihan pamernya. Ibu punya suami ganteng, la ilaha illallah, sehari bisa 5 kali diupload di media sosial. Suaminya baru bangun tidur di videoin, ya Allah, alhamdulillah setiap hari ku memandang wajah yang seperti ini, ya Allah. Biarpun lagi ngiler-ngiler suaminya,
Ya tapi karena dia bangga pamer di videokan, suaminya mau makan, alhamdulillah masakanku dipuji oleh suamiku yang tampan, upload lagi. Suaminya mau berangkat kerja pakai pakaian rapi, beginilah penampakan setiap hari yang kulihat di rumah katanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya saya sering bilang, nikmat yang kita punya jangan berlebihan, apalagi planning ke depan. Kita kalau punya planning ke depan, jangan dibocorin semua, apalagi di media sosial. Terkadang yang membuat planning dan rencana kita tuh gagal gara-gara ketidaksukaan orang lain mengetahuinya, doa dari mereka. Makanya kalau udah jadi baru kasih tahu orang, jangan belum jadi baru planning, udah ngomong kemana-mana dan lain sebagainya. Nah ini berhati-hati.